Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kita akan belajar segala hal yang berkaitan dengan dunia finansial. Oke, nah di video kali ini kita akan belajar satu hal yang sangat-sangat menarik. Saya yakin teman-teman akan belajar sesuatu dari video ini. Oke, nah diceritakan ada sebuah penelitian, yang melibatkan binatang versus manusia ditugaskan untuk memprediksi sesuatu. Wah, ini seru ya. Jadi, binatang diwakili oleh tiga bagian. Kita lihat ada, kita lihat binatang dari geng binatang ya di sini ya. Binatang. Ya, kita menggunakan tikus, kita menggunakan monyet, dan kita menggunakan pigeon. Pigeon itu apa? Burung dara. Ya, burung dara. Ini burung ya. Ya, kita menggunakan burung. Ini burung ya. Burung dara. Oke. Nah, ini adalah dari geng binatang. Lalu kemudian kita juga menggunakan geng manusia di sini. Ya, tentu saja kita menggunakan manusia. Ya, dipilihlah orang yang, macam-macam. Mulai dari orang yang biasa, ya, orang yang orang yang agak tahu sedikit tentang sesuatu, tentang ahli di bidangnya. Ada orang yang sangat-sangat expert di bidang finansial. Ya, kita bagi. Ya, intinya kita adu. Tujuannya adalah untuk memprediksi. Jadi untuk memprediksi apa yang kira-kira akan keluar. Oke? Nah, apa yang diprediksi? Yang diprediksi simple, sederhana. Ya, cuma memprediksi merah atau hijau. Jadi ini dikasih sebuah lampu, ya, sebuah lampu. Lalu kemudian lampu ini ada dua, ya. Lampu ini kalau enggak hijau, ya kita pakai bahasa Inggris ya, green, G, atau red. Kita pakai R, green atau red. Simple. Oke? Nah, jadi tugasnya adalah cuma memprediksi habis ini akan keluar lampu warna apa nih? Ya, apakah warna hijau ataukah warna merah? Simple aja ya, cuma kamu suruh tebak. Nah, ini semua sudah disetting ya. Jadi sudah disetting. Jadi ini semua ada sebuah rumus yang tidak diketahui oleh peserta. Ya. Rumusnya adalah 80% ya, ini adalah green. Ya. 20% adalah red. Adalah merah. Artinya apa? Artinya bahwa green atau hijau akan keluar lebih sering daripada merah. 80% dengan 20%. Jauh banget bedanya. Oke? Nah, komposisinya kita random, tapi 80%, 20% ini selalu sama. Tapi komposisinya keluarnya bagaimana? Kita keluarnya random. Oke, keluarnya di random, tapi nanti at the end, ya pasti akan 80% dan 20%. Paham maksudnya ya? Nah, jadi contoh nih, misalkan keluarnya random adalah seperti ini contoh hasilnya ya. Misalkan gini, red, green, ya, lalu kemudian red, keluar greennya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Lalu kemudian keluar red, ya. Lalu kemudian keluar green lagi 4 kali, 1, 2, 3, 4, salah satunya ya contoh ya. Kemudian kita keluarkan red dan keluarkan green lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ini berapa nih? 20 kali. Yang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu ya, sama ya. Oke. Ya. Silakan. Ya, ini kurang lebih seperti ini permainannya. Jadi red ini kalau kita lihat sangat-sangat jarang keluar. Sangat jarang keluar. Ya. Ya, ini satu putaran. Ya, ini yang saya bilang komposisinya saya buat ini boleh keluar kayak apapun. Ini dibuat random, tapi randomnya akan mengikuti ini. Paham maksud saya ya? Oke.
Nah, jadi bagi binatang ini, bagi tikus, monyet, dan burung dara ini, cara mainnya gampang. Ya, jadi dia disuruh nebak, kira-kira nebak yang mana. Kalau tebaknya benar dikasih makan. Ya, jadi tikus lihat warna, monyet lihat warna, burung dara lihat warna. Nah, binatang di awalnya ini dia masih bingung ya, mungkin dia masih ragu-ragu bingung. Tapi lama-lama ketika dilakukan permainan misalkan 3 kali, 4 kali putaran, ini satu putaran 20 kali ya. Jadi satu putaran kita mainkan 20 kali, kita mainkan terus. Lama-lama ya setelah kita kumpulkan data, gengnya tikus, monyet, burung dara hampir punya riset yang sama, ya, dengan tingkat akurasi, ya, akurasinya dia mendekati 80%. Jadi ini kan 80% ya, nilainya. Tapi kalau dia lihat ya semakin hari semakin mendekati, semakin dimainkan semakin mendekati 80%, kurang lebih sekitar 79%. Ya, ini akurasinya dia. Luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh binatang ini? Simple. Ya dia lihat kok kayaknya green lebih banyak menang ya. Kok kayaknya green tiap kali gue pencet green kok lebih sering dapat reward. Maka apa yang dilakukan? Ya, dia pencet green terus. Ya, dia pencet green terus. Kenapa? Ya, sometimes red keluar kan, betul? Sometimes rednya keluar. Ya udah, pencet green lagi. Nggak apa-apa. Oh, kan bisa aja dia pencet green ternyata keluar red. Ya ternyata salah. Ya udah nggak apa-apa, dia pencet lagi. Nothing tulus ya. Dia tahu. Ini gua pencet green lebih banyak dapat makanan. Sehingga akurasi yang 78,something% mendekati 79%, sangat-sangat luar biasa. Top marko top. Ya, jadi wah ini dalam hal memprediksi kira-kira keluar akan lampu apa, merah atau hijau, ini luar biasa sekali. Ya, nah sekarang giliran manusia, ya manusia dicoba diuji. Ya, manusia otaknya itu lebih cerdas, lebih pinter. Ya, kualitas neuronnya jauh lebih banyak, bisa melakukan hal yang lebih kompleks. Ya, bisa memikirkan pola-pola yang lebih kompleks. Lalu kemudian kita lihat manusia ketika melihat seperti ini, maka manusia yang pertama kali dilakukan, dia akan mencari sebuah pola. Oke, dia mencari pola. Pola ya. Apa yang dipikir oleh manusia? Dia pikir, oke, gue tahu sih, ya kalau kita lihat data, kelihatannya green akan keluar lebih banyak. Ya, tetapi saya ingin mencari sebuah pola, mencari sebuah pola di mana siapa tahu gue bisa prediksi red. Ya kalau gue bisa prediksi red, maka win rate saya atau akurasi saya akan jauh lebih tinggi. Jadi manusia mengejar akurasi, siapa tahu gue bisa sampai 100%. Dia mencoba untuk memprediksi satu hal yang tidak bisa diprediksi. Ya, itulah kegilaan manusia. Ya, manusia merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar. Ini jelas-jelas ini random. Jelas-jelas ini random. Gak ada satupun orang yang bisa memprediksi. Siapapun itu gak akan bisa prediksi. Random. Ya, kapan saatnya keluar red, kapan saatnya keluar green, enggak tahu. Apakah manusia tidak mengetahui bahwa 80% itu akan keluar green? Artinya, green akan keluar lebih banyak daripada red. Ya, yes, manusia tahu itu. Tapi itu enggak asik. Ya, manusia mau yang lebih kompleks. Ya, jadi dia ingin, gua mau kalau burung dara atau binatang mungkin tidak kepikiran untuk memprediksi yang red. Tapi manusia kepikiran, gua kepikiran, siapa tahu ya, mungkin habis keluar green 5 kali, pasti akan keluar red. Ya, bisa kan ya? Wah, ini kita lihat polanya. Mungkin ya, kita bikin polanya. Ini kalau sudah keluar 5 kali, ya, mungkin sebentar aja akan keluar red. Sehingga kalau kita keluarkan 5, akan keluar red. Ternyata enggak. Ternyata ada 4. Wah, mungkin ganti 4. Ya, sehingga kalau kita keluarkan 4 kali di sini, wah, mungkin red. Ternyata salah. Ternyata paham ya di sini, teman-teman? Di sini ada yang familiar dengan ini? Ada di sini yang main togel. Nah, mulai ngeram si togel. Wah, angkanya di bawah. Wah, ini sudah kosku. Ya, satu hal yang random. Ya, sulit ya bagi pikiran kita yang super duper cerdas, pikiran yang banyak neuron. Masa kita mau menyerah dengan mengatakan, ini random. No. Ini harus kita cari polanya, pasti ketemu. Mencoba untuk memprediksi satu hal yang random, itu namanya gila. Betul? Ya, tetapi kita tidak mau terima itu. Kita terasa, nggak kok bisa diprediksi. Cari polanya. Padahal kita tahu itu random. Tapi kita malu karena kita punya ego.
Jadi manusia ini mencoba mencari pakai AI, pakai ini, pakai itu, segala macam dicoba. Akhirnya hasilnya, akurasinya yang dicapai oleh manusia hanya 68%, teman-teman. Ya. Ya, ini sebuah penelitian, teman-teman. Nah, ini bukti nyata bahwa kepandaian manusia itu belum tentu membawa berkah. Kadang-kadang kepandaian justru malah membawa musibah karena terlalu kita kompleks berpikirnya. Ya, sekali lagi berbeda dengan rombongan binatang, tikus, monyet, burung dara, semua hampir punya pola yang sama. Ketika mereka melihat, kok kayaknya hijau lebih sering menang ya, ya maka apa yang dilakukan? Ya mereka akan pencet hijau terus. Sometimes kalah, yes, ketika keluar red, mereka kalah. Ketika keluar red, mereka kalah. Mereka keluar red, mereka kalah. Red kalah, red kalah. Sorry, tidak ada lagi ya. Ini red. Jadi ya seperti inilah faktanya. Nggak apa-apa. Jadi kalau ketika keluar red kalah, ya sudah, move on, main lagi. Kalah, main lagi. Mereka tidak pernah kepikiran untuk kalau gue bisa memprediksi red, pasti gue lebih keren lagi nih. Kapan saatnya red keluar? Nggak kepikiran. Tapi sementara manusia kepikiran karena neuronnya lebih banyak. Manusia kepikiran. Yang terjadi justru apa yang terjadi? Yang terjadi justru akurasinya kalah. Inilah yang juga terjadi di dunia finansial, teman-teman. Ya, di dunia finansial itu, kalau Anda tanya, Pak, minggu ini saham akan naik apa akan turun? Oke, ini sekarang hari Senin, nanti hari Jumat, Pak, sahamnya akan naik apa akan turun? Ya, itu sama juga. Kamu gak akan mau mengakui bahwa saham itu ya random, ya bisa naik, ya bisa turun. In the short term ya. Oke, terlalu banyak faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan saham di dalam minggu ini. Dan apakah ada orang yang akan tahu saham hari Jumat depan itu akan naik atau akan turun? Di angka berapa secara pasti? Sulit. Bahkan boleh dikatakan impossible. Sekali lagi, karena yang menyebabkan harga saham naik ataupun turun, penyebabnya itu banyak. Kamu harus tergantung pada keputusan orang lain. Oke? Faktornya multifaktor. Jadi mencoba untuk memprediksi Jumat depan saham ini akan naik apa akan turun, itu sama dengan ya sinting, betul sekali. Tetapi itu kita lakukan. Tapi para analis yang katanya hebat, semakin dia hebat, gini, indikator orang itu hebat adalah kalau prediksinya tepat. Betul? Wah, jadi analis itu berlomba-lomba untuk membuat prediksi. Padahal kita tahu bahwa yang kamu prediksi itu gak bisa diprediksi. Oke, jadi ya dengan kita melihat cerita seperti ini, kalau seandainya tikus, monyet, dan burung dara bisa main saham, bisa buka fund untuk kelola uang, dan mereka bisa memilih saham mana yang akan mereka investasikan, lalu kemudian diadu oleh fund manager hebat sekalipun, manusia ya, bukan cuma manusia biasa, tapi manusia yang hebat sekali, ilmu pengetahuan finansialnya sangat-sangat tinggi, diadu. Banyak yang percaya, ya, belum pernah terjadi sih, tapi banyak percaya. Dengan kita melihat percobaan yang sederhana ini, banyak sekali orang yang percaya bahwa kalau seandainya mereka bisa, maka track record mereka, performa mereka akan lebih bagus jauh dibandingkan dengan manusia. Mereka itu ada binatang. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa begitu? Karena kita ini terlalu ruwet pola pikirnya. Karena kita ini terlalu pintar. Karena otak kita ini terlalu banyak neuronnya. Oke. Lalu kemudian percobaan ini dilakukan juga teman-teman pada orang yang mengalami gangguan pikiran, epilepsi katanya. Ya, jadi ini saya baca dari bukunya Jason Zweig, ya, bukunya The Marker Wizard, ya. Ini Neuroeconomics bukunya Jason Zweig. Silakan Anda cari sendiri. Ya, Jason Zweig. Nih, saya tulis ini namanya. Zweig-nya begini ya mungkin ya.
Koreksi kalau saya salah ya. Bukunya judulnya adalah Neuroeconomics. Bagaimana kita bisa menjadi kaya raya dengan memahami ilmu tentang pikiran kita. Nah ini, seperti ini. Ya, dan terbukti ketika dia mengutip penelitian dari mana, saya nggak tahu, saya bukan dia yang melakukan, tapi ada penelitian dari mana dia lakukan itu. Ya. Dan ketika penelitian ini dilakukan pada orang yang mengalami gangguan pikiran, kena epilepsi dan segala macam, ya kena gangguan pikiran, di mana dia tidak bisa berpikir normal seperti kita, ternyata kemampuan prediksinya sangat mendominan orang yang berpikir normal. Ya, kembali lagi. Untuk bisa berdiksi, kadang-kadang kita tuh justru malah tidak perlu berpikir terlalu rumit. Aneh kan? Justru malah semakin kamu pinter, semakin banyak hal yang kamu pikir ini malah semakin gak bisa maksimal. Perhatikan coba di sini ya. Tikus, monyet, burung dara. Apa yang mereka pikirkan? Ya udah, kok kayaknya hijau bisa menang ya? Ya udah, gue ikut hijau aja. Dan ketika keluar red, nggak pusing, bodo amat, yang penting gue hijau terus. Selesai. Sementara manusia, dia tahu nih bahwa hijau akan sering keluar, tapi ketika keluar red, loh lah kok keluar red? Mungkin red ini bikin performanya jelek, maka saya akan coba kalau seandainya gue bisa memprediksi red, maka pasti prediksi akan lebih baik. Mencoba memprediksi satu hal yang tidak bisa diprediksi, justru malah itu akan menghancurkan kamu. Oke, saya tanya sekarang, pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan dari video ini? Bagaimana kamu mengimplementasikan ini kepada kamu punya trading, entah di saham, di forex, dan segala macam? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga bisa memberikan manfaat. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Thank you. Bye.